Pemirsa setia Pijar TV, terima kasih ya sudah klik video YouTube ini. Program ini didanai oleh mitra dan sahabat sekalian yang selalu mendukung kami dengan setia. Dan tahukah saudara bahwa ada cara yang baru dan mudah loh di YouTube untuk membantu kami memproduksi program-program yang selalu fresh di Pijar TV. Silakan klik tombol thanks di bawah dan saudara bisa mengirimkan kami stiker Super Thanks dengan donasi saudara. Yuk, segera dicoba. Seberapapun donasi saudara sangat memberkati pelayanan kami. Salam terang bagi Indonesia. Yo, selamat bergabung di Jesus is the Answer bareng gue Christopher Tapiheru. Program ini dibuat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan unik, sederhana, sehari-hari namun penting untuk dijawab berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Khusus pada season ketiga ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang pada umumnya ditanyakan oleh teman-teman non-Kristen dan yang juga bisa membantu teman-teman Kristen memberikan penjelasan ketika mereka menerima pertanyaan-pertanyaan yang serupa. Program ini didukung oleh Ham Jeansku dan Patrobasius. Teman-teman bisa dapetin celana yang gue pakai ini secara online di Instagram Denim It Up. Dan sepatu yang gue pakai ini di patrobas.id. Teman-teman juga bisa dapatkan sepatu, celana, dan tas gratis dari Ham Jeansku, Patrobas ID, dan Kala Clothing. Dengan mengirimkan pertanyaan, cerita pengalaman, atau permohonan doamu ke nomor WhatsApp di bawah setelah menonton program ini. Yang terpilih akan mendapatkan giveaway dari clothing store Pijar TV, yaitu Kala Clothing, patrobas.id, dan Ham Jeansku. Kita akan menjawab pertanyaan yang pertama. Coba kita lihat. Saya ingin bertanya, di mana pengakuan Yesus dalam Alkitab yang mengatakan bahwa ia beragama Kristen? Mana pengakuan Yesus dalam Alkitab bahwa dia beragama Kristen? Penting untuk diketahui bahwa istilah Kristen muncul setelah Yesus kembali ke sorga dan setelah pengikutnya mulai dikenal dengan sebutan demikian. Jadi Yesus sendiri tidak pernah menyatakan bahwa dia adalah Kristen, karena istilah tersebut belum ada selama masa hidupnya di bumi. Kata Kristen pertama kali digunakan di Antioquia untuk menyebut para pengikut Yesus. Dan hal ini dicatat dalam Kisah Para Rasul, yaitu di Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Dan murid-murid itu setelah diajarkan oleh Paulus dan Barnabas selama 1 tahun penuh, berkumpul dengan jemaat itu dan mengajar banyak orang. Di Antioquia itulah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ya, Yesus mengidentifikasikan dirinya sebagai Mesias dan anak Allah dalam berbagai percakapan di sepanjang keempat Injil. Tetapi dia tidak menggunakan istilah Kristen untuk menggambarkan dirinya sendiri. Ya, sebagai contoh dalam percakapan dengan Petrus di Matius 16 ayat 15 sampai 16. Yesus bertanya kepada mereka, "Siapakah aku menurut pendapatmu?" Simon Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Ya, dalam konteks ini Yesus adalah pusat pengajaran yang kemudian dikenal sebagai kekristenan. Tetapi dia sendiri tidak pernah mengidentifikasi dirinya dengan istilah Kristen. Yesus mengajarkan prinsip kasih, pengorbanan, dan hubungan pribadi dengan Bapa yang menjadi dasar bagi apa yang kemudian dikenal sebagai ajaran Kristen. Sekarang kita akan lanjut menjawab pertanyaan yang kedua. Coba kita lihat. Saya ingin bertanya, mengapa Yesus yang adalah Tuhan nggak mampu mengkristenkan umat Israel? Padahal kan itu menjadi misi keagamaannya. Gimana nih? Mengapa Yesus yang katanya adalah Tuhan tidak mampu mengkristenkan umat Israel di mana ia menjalankan misi dan tugas keagamaannya? Pertanyaan ini mencakup isu-isu teologis yang kompleks dan mendalam serta pemahaman sejarah dan budaya. Ya, berikut adalah beberapa pemikiran untuk membantu menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama berkaitan tentang misi utamanya Yesus. Bukanlah untuk dalam istilah sekarang mengkristenkan orang, tetapi untuk menyatakan kerajaan Allah dan menyediakan jalan keselamatan bagi semua orang, termasuk orang Yahudi. Yesus sering berbicara tentang kerajaan Allah dan mendirikan kerajaan rohani, bukan kerajaan duniawi. Berikutnya tentang penerimaan Yesus.
Banyak orang Yahudi pada masa Yesus yang percaya dan menjadi pengikutnya. Namun para pemimpin-pemimpin agama saat itu menentangnya. Sebagian karena ajarannya yang menantang status quo mereka. Dan sebagian karena ekspektasi mereka tentang Mesias adalah sosok yang akan membebaskan Israel dari penjajahan Romawi. Berikutnya berbicara tentang penggenapan nubuatan. Dalam Alkitab, khususnya kitab Nabi-Nabi dalam Perjanjian Lama, ada nubuat yang menunjukkan bahwa Mesias akan ditolak oleh sebagian besar bangsanya. Contoh yang bisa dilihat misalnya di kitab Yesaya pasal 53 yang mendeskripsikan tentang hamba yang menderita atau the suffering servant. Ya, yang menanggung dosa banyak orang, tetapi dirinya sendiri menderita dan ditolak. Ya, berikutnya pentingnya keselamatan universal. Dengan penolakan dari sebagian besar pemimpin agama Yahudi, muncullah kesempatan bagi Injil untuk disebarkan ke seluruh dunia kepada orang-orang bukan Yahudi. Nah, Rasul Paulus secara spesifik khususnya memiliki misi untuk mengabarkan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Berkaitan dengan Alkitab dan sejarah, di sepanjang sejarah banyak orang Yahudi yang menjadi Kristen dan mengaku Yesus sebagai Mesias. Ini termasuk juga para rasul dan ribuan orang Yahudi di Yerusalem dan juga di mana-mana. Ada juga berkaitan dengan kebebasan memilih. Di dalam teologi Kristen, Tuhan memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk menerima atau menolak kasih dan penyelamatannya. Tuhan tidak memaksa siapapun untuk percaya kepadanya. Dalam hal ini penting untuk mendekati pertanyaan ini dengan kerendahan hati dan penghargaan terhadap kompleksitas sejarah, teologi, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Kak, itu Patrobas lagi. Custom memang itu? Yoi, Patrobas tapi bukan custom, walaupun mereka bisa custom ya. Ini yang paling baru nih. Jadi namanya glare. Glare tuh artinya kalau misalnya naik sepeda malam-malam nih, ya kan, bisa mantulin cahaya dia. Jadi kayak apa namanya, Scotch light gitu, Scotch light. Jadi walaupun mereka bisa custom sih, jadi warnanya bisa dipesan. Jadi bisa mampir ke website untuk custom warna. Dan tapi untuk produk ini bisa didapetin di semua e-commerce-nya, e-commerce-nya patrobas.id. Infonya bisa mampir Instagram mereka di patrobas.id. Oh, kalau mau custom kemana tuh Kak? Ke website. Website-nya Patrobas ya. Oke, kalau mau beli berarti di e-commerce udah ada ya? Betul. Oke, siap. Siap. Iya. Gas. Yo, syuting. Sahabat Pijar TV, senang banget di waktu yang singkat ini kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang pada umumnya ditanyakan oleh teman-teman non-Kristen dan bisa membantu juga teman-teman Kristen memberikan penjelasan ketika mereka menerima pertanyaan-pertanyaan yang serupa. Program ini bisa diproduksi karena dukungan sahabat sekalian terhadap pelayanan Pijar TV. Dukungan doa, ide, bahkan dana sahabat sekalian akan terus memampukan kami memproduksi dan menyiarkan program ini. Bagi sahabat yang tergerak berpartisipasi mendukung pelayanan kami dalam dana, silakan berkontribusi ke nomor rekening yang tertera. Seberapapun donasi sahabat sangat memberkati pelayanan media ini. Terima kasih sudah menyaksikan Jesus is the Answer season ketiga. Saksikan selalu program ini di hari dan jam yang sama. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam terang bagi Indonesia. Sahabat Pijar TV, Shalom, apa kabar? Terima kasih sudah menjadi sahabat dan menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp. Tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara. God bless you.